Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Di video kali ini kita bakal bandingin spesifikasi antara Vivo V30i dan Infinix GT20 Pro. Dari segi harga, mereka ini punya selisih harga yang beda tipis ya. Yaitu untuk Vivo V30i ini dibanderol di harga 4.499.000, sedangkan untuk Infinix GT20 Pro ini ya dibanderol di harga 4.399.000. Jadi selisihnya 100.000 aja ya, lebih terjangkau si Infinix GT20 Pro. Tapi di sini untuk penawaran RAM dan internalnya berbeda ya. Di harga yang beda 100.000, Vivo V30i ini hadir lebih mahal ya, tapi dia menawarkan RAM 8 dengan extend sampai 16 GB dan internal yang lebih kecil juga dibandingkan Infinix GT20 Pro yaitu di 128 GB. Sedangkan untuk Infinix GT20 Pro ini dia menawarkan varian RAM 8 yang bisa extend sampai 16 GB juga dan internal yang lebih besar di 256 GB. Dan kalau kita lihat dari segi desain, di sini mereka punya desain yang jauh berbeda ya. Untuk si Vivo V30i, dia hadir lebih ringkas dan elegan. Di sini untuk kameranya dia punya dua kamera dan satu buah lampu flash yang berbentuk aura light gini ya, ring light gini. Dan di sini modul kameranya berbentuk bulat dan diberi ring juga untuk modul kameranya yang bergerigi-gerigi gini. Dan untuk bagian backdoornya dia perpaduan antara bahan satin, glossy satin di bagian sampingnya sedikit, dan di bagian yang luasnya adalah bahan kristalin matte yang anti goresan dan gak ngecap sidik jari ya kedua bahannya. Dan di bagian bawahnya juga terdapat bacaan Vivo. Kemudian untuk si desain dari Infinix GT20 Pro, dia bentukan modul kameranya kotak gini dan ada 3 buah kamera serta lampu flash yang di sini juga bentukannya sama seperti ring light, dia bulatan seperti cincin dan di bagian sampingnya terdapat bagian yang matte gini doff ya. Ada tulisan OIS 108 megapiksel kamera. Dan di bagian backdoornya di sini dia punya glass finish dengan terdapat mecha loop ya, lampu LED di bagian tengah backdoornya yang berbentuk C ini. Dan di bagian bawah terdapat juga bacaan Infinix GT. Dan untuk sensasi saya pas pegang kedua HP ini berbeda ya. Karena dari segi ketebalan juga beda dan bentuk dari bodinya juga beda. Di sini untuk Vivo V30i ini hadir lebih tipis ya. Kalian bisa lihat dan bandingin sendiri di sini, yaitu ketebalannya hanya di 7,75 mm. Sedangkan untuk ketebalan si Infinix GT20 Pro ini dia di 8,2 mm. Dan untuk bagian samping kanannya di sini terdapat sama-sama terdapat tombol volume turun naik dan tombol power. Dan untuk frame-nya juga di sini sama, mereka menggunakan bahan metal ya untuk finishing frame sampingnya. Dan untuk bagian samping kiri mereka sama-sama polos aja, nggak ada apa-apa. Di bagian atas ini di Vivo V30i terdapat lubang speaker, satu buah lubang speaker ya. Terus untuk di bagian atas dari Infinix GT20 Pro ini terdapat lubang speaker, lubang infrared, lubang speaker, dan di sini ada bacaan sound by JBL. Dan bagian bawah mereka sama-sama punya lubang speaker lagi, lubang USB Type-C, lubang mikrofon, dan lubang SIM injector serta tempat SIM cardnya ya. Dan kedua HP ini sama-sama dukung dual SIM. Oke, lanjut ke bagian depan yaitu layarnya. Di sini untuk desain layar si Infinix GT20 Pro ini masih desain kotak biasa ya. Sedangkan untuk si layar dari Vivo V30i ini dia punya keunggulan karena dia sudah menggunakan layar lengkung. Pastinya untuk layar dia kelihatan luas, tapi si Infinix GT20 Pro ini juga punya layar yang super luas ya. Jadi kedua HP ini punya bezel yang sama-sama super tipis menurut saya. Kalian bisa lihat ya di sini. Dan untuk ukuran layarnya, di sini Vivo V30i punya ukuran layar di 6,78 inci. Dan ukurannya ini sama ya dengan Infinix GT20 Pro ini. Jadi untuk besaran layarnya mereka ini sama ya. Dan untuk layar yang digunakan juga sama, yaitu sudah sama-sama menggunakan layar AMOLED.
Dengan refresh rate di Vivo V30i ini maksimal di 120 Hz, sedangkan untuk refresh rate di Infinix GT20 Pro ini maksimal di 144 Hz. Jadi dia punya layar yang lebih mulus ya untuk si Infinix GT20 Pro ini. Dan untuk kecerahan maksimalnya, di sini kita udah nampilin kecerahan maksimal ya, kedua produk di tangan saya ini. Nah, di sini untuk kecerahan maksimal dari Infinix GT20 Pro ini adalah 1300 nits. Sedangkan untuk kecerahan maksimal si Vivo V30i ini yaitu di 1800 nits. Jadi lebih tajam ya gambar yang dihasilkan untuk pengalaman penggunaan di luar ruangan di bawah terik matahari. Vivo V30i ini lebih unggul ya. Dan panelnya juga sama-sama AMOLED. Tapi layarnya lebih terang si Vivo V30i. Kemudian untuk akses ke handphonenya, mereka ini sama-sama sudah punya sidik jari di layar. Jadi tinggal tap sidik jari kalian di bagian bawah layarnya. Jadi udah fingerprint under display ya. Lanjut ke bagian kamera. Di sini untuk si Vivo V30i cuma punya dua kamera ya, yaitu kamera utamanya sebesar 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 dan satu kamera pembantu lainnya yaitu 8 megapiksel kamera wide angle. Dan untuk Infinix GT20 Pro ini dia besaran kamera utamanya lebih besar di 108 megapiksel autofocus OIS kamera, dan dua kamera lainnya adalah 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera deep. Jadi di sini belum ada kamera ultrawide ya untuk Infinix GT20 Pro. Dan untuk kamera selfie-nya mereka ini sama-sama didukung kamera sebesar 32 megapiksel. Di sini kita intip dulu ya untuk fitur-fitur kamera yang ada. Di sini untuk Vivo V30i dia punya kamera malam, kamera portrait, terus untuk kamera foto biasa, video dan film mikro. Oke, di sini ada, dan pilihan lainnya di sini dia ada kamera 50 megapiksel. Jadi untuk penggunaan maksimal kamera belakangnya itu perlu diaktifin dulu ya. Di sini juga ada kamera panorama, dokumen Ultra HD, gerak lambat, selang waktu, bulan super, foto pro, tampilan ganda, dan foto live. Jadi di sini untuk Vivo V30i dia udah bisa perekaman ganda ya. Jadi bisa merekam untuk kamera depan dan kamera belakang sekaligus. Sedangkan untuk fitur-fitur kamera di Infinix GT20 Pro ini kita lihat di sini juga ada video ganda, video biasa, AI, kamera, portrait, super malam, dan lainnya. Di sini ada selang waktu, gerak lambat, sky shop, dokumen, AR space, foto pro, super makro, dan foto panorama. Jadi untuk fitur kameranya sama-sama lengkap sih ya, dan sama-sama banyak juga pilihannya sesuai kebutuhan kalian. Dan untuk mesinnya, di sini kita lihat dulu untuk chipset yang digunakan si Vivo V30i ini adalah Snapdragon 6 generasi 1 ya dengan fabrikasi 4 nanometer. Dan untuk chipset si Infinix GT20 Pro ini dia menggunakan Dimensity 8200 Ultimate dengan fabrikasi yang sama di 4 nanometer. Dan Android yang digunakan kedua HP ini sama-sama udah pakai Android 14. Dan untuk baterai di sini si Vivo V30i punya baterai yang lebih besar ya kapasitasnya dibandingkan Infinix GT20 Pro. Keren ya. Dengan desain yang lebih tipis tapi punya baterai yang lebih besar yaitu di 5500 mAh. Dan untuk besaran baterai si Infinix GT20 Pro ini dia masih besaran yang umum lah ya di kelas handphone sekarang yaitu di 5000 mAh. Dan untuk kecepatan pengecasannya, di sini mereka beda 1 watt aja. Untuk Vivo V30i, dia mendukung pengecasan flash charge di 44 watt. Sedangkan untuk Infinix GT20 Pro ini, dia mendukung pengecasan di 45 watt. Dan untuk sensornya, NFC, mereka udah dukung juga ya, keduanya. Di sini untuk Vivo, nah udah ada. Dan untuk Infinix ini, dia juga udah ada. Nah, jadi udah bisa ganda kartu, top up money, dan penggunaan NFC lainnya. Jadi untuk HP sekarang sih menurut saya udah umum lah ya kalau punya NFC gini.
Terus untuk sertifikasi ketahanannya di sini Vivo V30i tersertifikasi IP64 ya. Sedangkan untuk si Infinix GT20 Pro dia masih tersertifikasi IP54. Jadi untuk ketahanan debunya lebih unggul si Vivo V30i ya, karena sudah dengan penomoran 6 ya, sedangkan si Infinix GT20 Pro ini masih di penomoran 5. Terus untuk fitur-fitur lainnya, tadi untuk mecha loop dari Infinix GT20 Pro ini dia berguna untuk lampu pengingat notifikasi dan untuk pemutaran musik ya, dia juga bisa. Dan untuk bentukan lampu flashnya ini, di sini untuk si Vivo V30i dia udah bisa nyesuaiin si cahayanya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, dia bisa memilih untuk kecerahan yang lampunya panas ataupun dingin. Jadi bisa berubah dari kuning gini, nah kuning yang cahayanya panas, ataupun ke yang dingin, yang putih banget. Sedangkan untuk si flash dari si Infinix ini dia hanya bentukannya aja ya, tapi nggak bisa nyesuaiin seperti di Vivo V30 ini. Bisa lihat. Jadi dia cuma flash biasa, nggak ada pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, dia cuma pengaturan kecerahannya aja ya. Jadi untuk warnanya dia tetap putih, tapi untuk kecerahannya ini dia bisa makin terang dan terang sekali. Jadi ada 3 pilihan ya untuk kecerahan si lampu flash dari Infinix GT20 Pro ini. Jadi gimana bosku menurut kalian? Lebih pilih si Vivo V30i atau Infinix GT20 Pro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, sertakan alasan dan pilihan kalian ya. Dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Serta untuk informasi pembelian, kalian bisa cek link di description box. Pastinya harga yang kita tampilkan itu lebih murah ya dibandingkan toko-toko lainnya. Jadi, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah bosku.